terimalah itu menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan bagi Tuhan, dan itu menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Kiranya Kau disenangkan di setiap pujian yang kami naikkan bagi Tuhan. Bapak yang baik, pada siang hari ini kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Suasana firman Tuhan kami serahkan, pimpinan Roh Kudus bekerja bagi kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan ajari, urapi, dan biarlah firman-Mu yang penuh kuasa boleh menyentuh setiap pribadi kami hari ini, sehingga kami semakin mengerti bagaimana kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat tuntunan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui firman dan melalui pujian hari ini, karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih, hari ini tema firman Tuhan menolong orang yang mengecewakan. Yuk kita baca firman Tuhan yang ambil di dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau kita sudah temukan atau mungkin di layar, kita boleh baca sama-sama. Kita secara serempak saja membaca ayat ini mulai dari ayat yang ke-11. 3, 2, 1 ya. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayat ke-12, juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Lanjut. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dengan pohon-pohon karbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aher, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam bagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, kalau kita cermati pembacaan ayat-ayat hari ini, maka dari situ saya mengangkat satu tema, yaitu menolong orang yang mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, saya kira tidak terlalu sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan apapun kesalahannya, karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin orang itu sudah pernah melukai hati kita, ya, mungkin orang itu sudah menyakiti hati kita sedemikian, ya. Nah, maka kita, ya, saya rasa kita mampu untuk memberikan pengampunan terhadap mereka, ya. Tetapi sayangnya seringkali hanya sampai batas pengampunan itu, ya. Hubungan untuk selanjutnya kita mungkin suka, hubungan untuk seterusnya tidak cair lagi. Mungkin kita berkata
nggak apa-apa. Tapi untuk seterusnya, ya sudahlah. Seringkali ini kita berhenti sampai di situ, sampai batas pengampunan itu, dan hubungan itu tidak cair kembali. Nah, itu sebabnya Yesus pernah menegur murid-muridnya. Dia katakan, bertobatlah dan jadilah seperti anak kecil ini. Dalam Matius itu, dalam ayat yang berikutnya. Yuk kita baca ayat ini, Matius 18 ayat 3, 1, 2 ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Lihat ini, saudara. Ya. Nah, berarti di sini kalau saya perhatikan, saya guru Bapak Ibu ya, saya guru SD. Kemudian kan kita melihat sering anak-anak itu berkelahi begitu ya. Setelah berkelahi dia nangis dua-duanya, dibawa sama kawannya sama saya pada waktu itu. Ya. Nah, kenapa ini? Dia yang salah Pak. Datang lagi yang satu, ini dia yang salah Pak. Dia tuduh-tuduhan. Kemudian saya panggil saksinya, siapa tadi yang mulai? Maka dia bilang, ini dia tadi yang mulai Pak, katanya. Kemudian saya bilang, kalau kau tadi yang mulai, yuk minta maaf dengan dia. Lupa katanya. Kemudian dia minta maaf, dan kawannya tadi pun juga minta maaf, ya, menerima. Dan saya suruh berangkulan, saya bilang. Maka berangkulan mereka. Dan setelah itu cair hubungan itu kembali. Kalau tadi dia bermain kembali begitu ya. Nah, makanya firman Tuhan katakan, bertobat dan jadilah seperti anak ini, anak kecil ini. Artinya, kalau kita masih mengampuni, hanya sebatas pengampunan dan tidak cair, itu artinya pengampunan itu belum begitu, apa namanya itu, belum penuh pengampunan itu, saudara. Nah, seringkali kita ya dalam mengampuni ini, ya sudahlah, sampai kalau mengampuni ya udah oke lah, nggak apa-apa lah. Tetapi udahlah, ya nggak usah dekat lagi dengan dia. Nah, begitu saudara. Dan sebenarnya itu kalau kita lihat ayat ini, itu pengampunan yang diberikan bukanlah dengan hati yang tulus. Ya, karena kalau pengampunan yang tulus itu hubungan harus cair kembali, ya, sampai tidak ada lagi yang merintangi dalam hubungan itu, karena memang sudah ada pengampunan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya, kalau kita perhatikan tadi dalam ayat bacaan tadi, di sana kita melihat bahwa Abraham dan Lot ada perselisihan Bapak Ibu. Ya. Ada perselisihan antara Abraham dan Lot. Ya. Nah, sebagai bapak, Abraham memiliki tahap kerohanian yang lebih tinggi daripada Lot. Kemudian dengan kebijaksanaannya dia memberikan pilihan pertama kepada Lot, Bapak Ibu. Kemudian Lot memilih untuk ya satu tempat yang tanahnya subur, yang lebih luas ya daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara, kita perhatikan, maka sekali waktu ini Lot ditawan oleh musuh, ya. Lot ditawan oleh musuh, dan bahkan Lot itu dan hartanya sudah dibawa oleh musuh. Tetapi bagaimana dengan Abraham? Ketika Abraham mendengar tentang Lot yang ditawan, maka dia tidak membiarkan hatinya, ya, tidak membiarkan niatnya, tidak membiarkan
kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh Lot, Bapak Ibu. Dia tidak mau dihalangi oleh peristiwa yang lalu itu. Dia terobos itu. Kemudian dia katakan kepada semua orang yang bersama-sama dengan Lot untuk menolong dan menyelamatkan, yaitu Lot dari tawanan itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, Lot menyuruh semua, ada 318 atau 316 orang yang terlatih ya untuk berperang, yang menyertai Abraham, itu digerakkan oleh dia untuk menyelamatkan Lot, Bapak Ibu. Jadi yang penting kita lihat di sini bahwa Abraham ya, dia tidak mau ya dihalangi dengan peristiwa masa yang lalu untuk menolong saudara. Ya. Nah, jadi kita di sini melihat bahwa memang itulah yang sesungguhnya. Jadi tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan kesalahan. Cari hubungan itu, Bapak Ibu, sehingga Lot, keluarganya, dan seluruh harta bendanya dikembalikan kepadanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita dihalangi dengan peristiwa masa lalu untuk menolong orang lain. Nah, sesungguhnya Abraham ini mempunyai hati yang bersih, Bapak Ibu. Tidak ada menghalangi yang lain, hatinya full, hatinya bersih begitu. Ya, maka mungkin pertanyaannya adalah bagaimana ya supaya kita memiliki hati yang bersih, sehingga hati yang bersih ini memampukan kita untuk melewati semua halangan-halangan, hambatan-hambatan untuk menolong orang lain, sekalipun ada peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang mengecewakan dalam hidup kita, saudara. Maka saya melihat di sini ada 3 hal, bahkan 4 ya, supaya hati kita bersih itu. Ya, ada 4 hal yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Karena dengan hati yang bersih kita mampu ya menyingkirkan semua yang menghambat untuk menolong orang lain, sekalipun orang itu bisa menyakitkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak mudah dikuasai luka hati. Ya. Ini yang sebenarnya yang dimiliki oleh Daud, saudara kasih ya. Itu yang dimiliki oleh Daud, sehingga dia mampu melewati semuanya. Dan sebuah nyanyian yang pernah yang sering kita nyanyikan di sini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Allah
biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Orang yang dekat dengan Allah, ia percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada dia, dia tahu bahwa Allah selalu membela dia. Amin. Iya. Karena itu, ya, kalaupun ada sakit hati, kalaupun ada luka batin, ya, itu enggak masalah. Itu enggak membuat dia, enggak menghalangi dia untuk melakukan sesuatu yang baik bagi dirinya, saudara. Nah, jadi saya kira orang yang dekat dengan Allah, ya, akan dimampukan seperti pujian tadi. Ada kekuatan yang baru bagi dia, sehingga sekalipun orang pernah menyakiti dia, kalau ada sesuatu, ya, yang sulit bagi dia, ada sesuatu masalah bagi dia, kalau orang percaya itu mendengar, maka dia akan melakukan pertolongan itu dalam hidupnya. Amin. Iya. Dia percaya, ya, bahwa jika kita, ya, dekat dengan Allah, dia tidak akan memperhitungkan seperti doa Yesus, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun itu sebagai manusia menyakitkan, ya, tapi itu tidak menghalangi dia untuk, ya, melakukan sesuatu yang baik, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah menyertai dia. Ya, hidup dekat dengan Tuhan, ya, membuat kita mampu menguasai hidup kita, dan dekat dengan Tuhan tidak mudah dikuasai luka hati. Yang setuju katakan amin. Amin, ibu saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih? Karena dengan hati yang bersihlah kita mampu menolong orang lain sekalipun pernah menyakitkan. Yang kedua adalah banyak bergaul dengan firman Tuhan. Ya, banyak bergaul dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 di sana dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, ini orang yang menyimpan firman di dalam hatinya, maka sesungguhnya kita perlu banyak memahami dan mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, supaya sekalipun datang si iblis untuk, ya, menjatuhkan kita, ya, karena kadang-kadang iblis itu datang, ya, menggunakan firman, ya, seperti Yesus, ya, datang iblis, dia katakan, kalau engkau memang anak Allah, ya, ya, jatuhkanlah diri dari atas ke bawah. Kalau memang engkau anak Allah, jadikanlah roti ini, ya, menjadi batu ini menjadi roti, ya. Nah, tapi Yesus menjawab, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman. Nah, ini perlu memang, ya, kita memahami, kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, sehingga, ya, sehingga kita ada terus alasan, ya, ada alasan terus untuk membawa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya ilustrasikan spoon, ya, spons itu kan busa, ya, busa cuci piring. Busa cuci piring itu menyerap di sekitarnya. Itu yang diserap, itu juga yang keluar. Amin. Nah, kalau kita banyak menerima, memasukkan diri dalam firman Tuhan dalam hidup kita, maka keluar juga akan firman Tuhan. Kalau kita makan durian, napas kita pun bisa berbau durian. Amin. Ya, maka perlu kita belajar firman Tuhan.
11 tadi dia mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Keberadaan firman di dalam hati kita menuntun kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Nah, berikutnya bagaimana supaya hati kita bersih? Maka yang ketiga di situ, menerima didikan rohani sejak kecil. Yuk kita baca Amsal 22 ayat 6. 3, 2, 1 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Iya, orang yang menerima didikan sejak kecil itu akan berbeda hasilnya dengan orang yang sudah dewasa, ya. Karena orang yang dididik dari sejak kecil, maka itu firman menjadi rema di dalam dia, menjadi kehidupan bagi dia, sehingga firman itulah yang menuntun dia, firman itulah yang mendidik dia, sehingga di masa tuanya pun, ya, disebutkan di situ, ya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu, tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dia tahu kalau mengampuni itu adalah satu firman yang harus kita lakukan. Kemudian menolong orang lain itu juga adalah satu kebenaran. Maka orang yang menerima didikan rohani sejak kecil, dia dimampukan oleh didikan itu, sebab ada didikan yang sudah tertanam di dalam dirinya. Yang setuju katakan amin. Ya. Bapak Ibu, mungkin yang terakhir, yang keempat, silakan. Ya, yang keempat, hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. Sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, supaya kita mampu, ya, memberikan pertolongan kepada orang tanpa melihat latar belakangnya, maka kita harus melakukan firman ini, saudara, ya. Nah, disebutkan di situ, perbuatan yang dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekalipun ada orang yang sudah pernah menyakitkan hati kita, sekalipun ada orang yang sudah mengecewakan kita, ketika dia membutuhkan pertolongan, maka kita tidak akan melihat lagi siapa dia, tidak akan melihat lagi apa yang menjadi kesalahan dia, tidak akan melihat lagi apa yang telah perbuat bagi kita, tetapi kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Berarti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan lagi untuk dia. Itu yang ada di pandangan kita. Yang setuju katakan amin. Orang yang memiliki hal ini, maka dia akan, ya, diberikan ya kemenangan dalam masalah ini, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini tema firman Tuhan menolong orang yang mengecewakan. Mungkin kita semua sudah pernah kecewa oleh orang-orang yang di sekitar kita, ya, mungkin di kantor, mungkin di rumah, mungkin atau di tempat kerja. Saya kira semua kita sudah pernah dikecewakan, ya. Tetapi adakah kekecewaan itu menghalangi kita untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan? Adakah kekecewaan itu menghalangi kita untuk mewujudkan kasih kepada orang yang membutuhkan, yang mungkin ada di sekitar kita, saudara? Firman Tuhan hari ini
mengajak kita supaya kita menyingkirkan semuanya itu, dekat dengan Allah, kemudian hidup memahami kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang berkenan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kuncinya bagaimana kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kita memang manusia yang terbatas adanya, sangat terbatas sekali. Kadang di rumah bisa saja karena merasa kita tidak dihargai, kita dipojokkan, kita diperlakukan seperti anak kecil. Mungkin saudara sedikit salah, kita diperlakukan seperti anak kecil. Dan kita sebagai bapak kadang, jadi saya kira di dalam setiap rumah tangga kadang dialami, dan seakan-akan kita tidak berharga lagi di sana, dan bahkan kadang-kadang dipermalukan di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ini menjadi tekanan mental bagi kita. Bapak Ibu, kita harus lunak di dalam semuanya ini. Ada rasa hati ingin bertindak membalas kekasaran. Ada di dalam hati ingin membalas itu. Tetapi puji Tuhan kita menang, karena itu tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan Allah tidak gampang, ya, tidak gampang dikuasai oleh juga hati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pengampunan itu harus tulus. Pengampunan itu harus bersih. Walaupun tidak segampang itu Bapak Ibu, namun saya percaya bahwa kita semua menang dalam peristiwa itu. Tidak menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, tidak menghalangi kita untuk menolong orang lain yang pernah mengecewakan kita, baik di kantor, di rumah, atau di mana saja mungkin. Hari ini firman Tuhan menekankan bagi kita, jangan sampai kita terbawa dengan arus keadaan. Lebih baik kalau ada masalah, bawa dengan Tuhan. Kalau ada masalah, berserah dengan Tuhan. Dia pasti memberikan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau tadi ada satuan nyanyian tadi mengatakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa aku lebih lagi tinggal di dalammu.
sebagai anak Tuhan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, untuk terus lurus mengikuti Tuhan tidak gampang. Ada banyak tantangan-tantangan, dan terkadang karena adanya tekanan-tekanan baik dari luar diri kita maupun mungkin dari orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita berpikir, sudahlah, lebih bagus, tidak usah lagi. Ini saya sampaikan sama kita, ya, hidup sebagai hamba Tuhan itu tidak gampang, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan kita tidak akan menyerah dari situ. Puji Tuhan, saudara. Biarlah semuanya itu membawa kebaikan bagi kita. Kita sangat tangkap pujian tadi kepada Tuhan. Satu yang ku rindu bersatu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah firman-Mu yang kami dengar hari ini.